Hari ini kita sudah memasuki tahun 2024. Tahun 2024 tema kita adalah The Year of God's Glory, artinya tahun kemuliaan Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kita di tahun 2024 ini tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Kita percaya kalau tahun kemarin Tuhan menolong, tahun ini pun Tuhan juga sanggup menolong kita semua. Amin. Amin. God bless you. God bless you all. Thank you. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Biarlah seberapa kita yang hadir saat malam hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah doa lawatan kita. Dan malam hari ini kami juga tidak lupa menyapa buat saudara kami yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Selamat menikmati kasih Tuhan lewat persekutuan bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih kemurahan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami, untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh meninggikan Engkau. Dan kami rindu hadirat-Mu ada di tempat ini, sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya, kami mau serahkan di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dan kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai hari ini kita boleh menikmati kemurahan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih memberi nafas hidup kita. Sampai hari ini pertolongannya sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab hari ini kami ada, semua hanya karena kasih-Mu, semua hanya karena kemurahan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Kita naikkan pujian ini dari awal. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa.
bagi kami semua Tuhan. Biarlah semua yang kami alami, kami terus bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya kasih-Mu indah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi indahnya. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi indahnya. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih-Mu Tuhan, indahnya kasih setia-Mu bagiku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang mengasihiku. Kami ada saat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Kami ada saat ini karena kemurahan-Mu. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar. Dalam kemuliaan hanya milik-Mu Tuhan. Pengagungan kami naikkan ke hadirat-Mu malam hari ini. Kiara labasi kira papa 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 papa. Kirana lara lara bara lara bara lara bara lara labasi kara layara 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 layara. Kiara raba sigara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kiara lara sigara la baba baba. Kiara la bara la bara la bara. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya Yesus, malam hari ini Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Biarlah setiap waktu, setiap detik, setiap jam, setiap hari kami mengagumi kebaikan-Mu. Kami mengagumi kekuasaan-Mu. Kami mengagumi bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih.
Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan ku kagumi. Ku kagumi, Ya Tuhan, kami mengagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami rindu sidang jemaat naikkan pujian. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Oh, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Batas kuasa-Mu tak terduga, duga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas batas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan. Yes, Engkau yang kami percaya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di
terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terduga jalan-jalan-Mu Tuhan. Kau yang ku percaya, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Caramu Tuhan, caramu mengangkatku, caramu mengangkatku, hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa, Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Tak terduga cara-cara-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang kami andalkan di setiap langkah hidup kami. Tak terbatas Tuhan. Ya lama syikira papa syakara layara lama lama syakara layara lama papa syakara. Ya la sikara papa syakara sikara la sikara la sikara la tak terbatas Tuhan. Yes, kami mengagumi Engkau Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Engkau yang kami percaya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya kami akan menikmati janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang sanggup memelihara setiap hidup kami. Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami mau lebih lagi mengagungkan Engkau. Lewat pujian pengagungan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lebih lagi mau memuji Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian percaya kalau Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu? Amin. Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah buktikan. Sampai hari ini kita boleh ada, semua hanya karena kemurahan Tuhan.
Tuhan tidak pernah berubah. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa disiapkan. Biarlah malam hari ini kita tetap percaya kepada Dia. Tuhan, terima kasih. Pujian sudah kami naikkan ke hadirat-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau kuduskan tangan-tangan kami, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh sukacita kami akan memberikan persembahan kami untuk pelebaran kerajaan surga. Untuk Tuhan Yesus, apa yang kami perlukan di gereja ini, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap persembahan kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kita percaya di setiap musim kehidupan kita Tuhan sudah menolong. Dan malam hari ini kita terus percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Persembahan boleh dijalankan. Firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku. Salib-Mu
Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan kemenangan bagi kami umat-Mu. Bahkan kemenangan itu sudah Engkau berikan bagi kami. Sehingga malam hari ini mulut kami penuh pujian pengagungan hanya kepada-Mu saja. Yesus Kristus Tuhan yang sudah rela mati dan menyelamatkan kami umat-Mu. Tuhan, di malam hari ini seberapa kami yang hadir, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu menuntun kami di jalan-jalan-Mu. Sehingga kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Di sepanjang hidup kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Berbicaralah malam hari ini di dalam nama Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita sudah disegarkan dengan puji-pujian bahwa Allah itu penyelamat, Allah itu penolong, Allah itu yang memberi kemenangan. Amin. Saudara percaya itu terjadi di dalam kehidupan saudara ya. Tidak terasa kita sudah ganti tahun ini. Sudah masuk tahun baru 2024. Saya kadang-kadang kalau mau nulis, kadang-kadang masih keliru 2023. Terus saya ingat-ingat lagi kayaknya sudah ganti. Terus ganti 2024 ya. Rasanya masih ada di 2023 ya. Enggak terasa kita sudah masuk 2024. Sudah 18 hari kita di sini di tahun ini. Ya bersyukur ya. Masih bersuka cita? Amin. Amin. Di dalam Tuhan tetap harus bersuka cita. Tema kita bulan ini yaitu vision. Ya, penglihatan. Ini bukan satu kebetulan ya. Tema ini diberikan oleh Ibu Gembala. Saya percaya tema ini dari Tuhan. Sehingga engkau di bulan pertama ini yang perlu engkau lakukan adalah dekat dengan Tuhan. Sehingga engkau diberikan satu penglihatan tentang 11 bulan ke depan yang akan kita lalui. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari-hari ini dikatakan akan semakin jahat hari-hari terakhir. Tapi orang yang menaruh pengharapannya di dalam Yesus itu senantiasa akan memperoleh kekuatan baru seperti Raja Wali dikatakannya. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan malam hari ini dari dalam kitab Habakuk pasalnya yang kedua. Ya, tema kita seperti ayat yang dituliskan ya di tema kita bulan ini. Berbicara tentang Habakuk, ini satu kitab yang sulit untuk disampaikan. Ya, saya waktu dijadwal sama Bu Gembala, saya pikir saya enggak lihat tema ya, karena perintah. Ya kita sebagai istilahnya kan kita ini kan rekan kerja ya, rekan kerja. Tapi seandainya itu di dalam di dalam satu departemen, Bu Evi ini kan pimpinan, kita ini bawahan. Perintah komandan kan harus dilakukan ya. Jadi waktu dibilang di jadwal, saya dengan refleks, oke. Saya pikir saya ini umur sudah berapa? Waktunya melayani Tuhan ya. Tuhan itu sudah menyatakan kebaikannya di dalam hidup saya. Sehingga rasanya tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan selain saya mau melayani Tuhan. Memang pelayanan itu jangan kita jadikan pelayanan itu menjadi rutinitas, harus dari hati. Tapi kalau kita tidak dikasihkan pelayanan, boro-boro punya hati ya, bisa-bisa kita makin jauh. Tapi kalau kita dijadwal, dengan sendirinya kita mau baca, dengan sendirinya kita mau belajar. Setelah saya baca kitab Habakuk, saya kaget saudara, ini bukan kitab yang mudah untuk dipelajari. Dan kitab ini cuma terdiri dari 3 pasal, pendek. Pasal-pasalnya pun pendek-pendek, tidak banyak yang dituliskannya di dalam kitab Habakuk ini. Saya mencari banyak referensi, juga tidak banyak yang dapat
saya temui untuk mencari silsilah maupun keluarga dari Habakuk. Sehingga kita tidak bisa tahu, ini dikatakan nabi kecil. Di dalam teologi saya pelajari ada nabi besar, ada nabi kecil. Habakuk ini salah satu nabi kecil. Dia menulis kitab cuma 3 pasal ini. Dan kalau saudara yang gemar membaca, saudara baca kitab Habakuk ini, di dalam kitab ini tidak ada kegembiraan, saudara. Penderitaan yang ada di dalam kitab ini, kalau saudara buka dari pasal 1 sampai pasal 3, dari ayat 1 nanti kita akan belajar bersama ya. Bagaimana Habakuk ini hidup di zaman itu. Saya cerita sedikit ya. Habakuk ini hidup di zaman pemerintahan Raja Yoyakim. Raja Yehuda. Ya, Raja Yehuda ini kan adalah keturunan Daud ya. Setelah Salomo bertahta dan Salomo turun tahta, maka kerajaan Israel terpecah menjadi 2 dan kerajaan Daud itu tetap menjadi kerajaan Yehuda sampai Yoyakim. Yoyakim ini adalah Raja Yehuda yang jahat. Dia melakukan kejahatan di negerinya. Kalau saudara baca di dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja, saudara bisa lihat, Yoyakim ini raja yang jahat. Dia tidak takut sama Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Bahkan dia membawa seluruh rakyat untuk menyembah Allah lain. Itu mendatangkan sakit hati Tuhan. Lalu Tuhan, Habakuk ini hidup di zaman Raja Yoyakim. Sehingga Habakuk ini melihat kesengsaraan umat Tuhan. Ya, bagaimana Allah mengizinkan Babel itu menyerbu dan menaklukkan kerajaan Yoyakim. Nanti kita akan lihat ya, kita akan belajar bersama-sama. Itu sedikit sejarah, sedikit saya cerita tentang Nabi Habakuk. Mungkin banyak yang belum tahu kitab Habakuk ini. Baca kitab Habakuk ini saudara. Sebab kitab ini adalah kitab yang unik. Biasanya kitab-kitab itu adalah Allah berbicara kepada Nabi, lalu Nabi menyampaikan kepada umat. Allah berbicara kepada Rasul, Allah berbicara kepada hamba-hambanya, lalu hamba-hamba Tuhan itu menyampaikan kepada umat. Contohnya, Tuhan, Allah berbicara kepada Musa, Musa menyampaikan kepada umat. Allah berbicara kepada Nuh, Nuh menyampaikan kepada umat. Tetapi di dalam kitab Habakuk, itu adalah manusia berbicara menyampaikan keluhan kepada Allah. Kalau saudara baca, di dalam sepanjang kitab ini, 3 pasal saja, itu manusia yang berkeluh kesah kepada Tuhan. Salah satunya Habakuk ini, dia seorang nabi. Dia menyampaikan keluhan manusia kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap diam. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita baca dulu ayat kita di bulan ini ya. Di dalam Habakuk pasal 2, ayatnya yang ketiga. Sebentar ya Bapak Ibu. Habakuk 2, ayatnya yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Nah, kemudian di ayat 4 mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu hidup oleh percayanya. Saudara, ya kalau saudara membuka di dalam Habakuk pasal yang pertama, bisa ditampilkan, minta tolong ya. Habakuk pasal 1,
itu sebelum ayat-ayat yang lainnya dicatat, di bawah judul dikatakan begini, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Jadi sebelum kesengsaraan itu terjadi, sebelum Habakuk ini berkeluh kesah di pasal-pasal berikutnya, itu Allah sudah berbicara. Dikatakan di sini dengan jelas, ucapan ilahi dalam penglihatan Habakuk. Jadi Tuhan itu berbicara sebelum kejadian terjadi. Itu sebabnya dikatakan penglihatan. Nah, mungkin ada yang belum mengerti apa itu penglihatan. Penglihatan ada banyak versi ya, tapi saya ambil aja yang paling gampang. Penglihatan itu adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi akan terjadi. Ya, sesuatu yang akan kita saksikan di masa depan. Bisa kita saksikan, bisa juga kita tidak menyaksikan. Habakuk ini, waktu dia keluhkan keluhan-keluhan umat di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan janji kepada Habakuk. Tetapi kitab ini diakhiri tanpa Habakuk itu melihat janji Tuhan. Ya, keluhannya itu dia sampaikan kepada Tuhan. Dan dia tidak melihat apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan janjikan kepada Habakuk? Kita sudah baca tadi di ayat pertama, bahwa Allah itu berbicara kepada Habakuk. Allah itu kalau memilih orang untuk menyampaikan pesannya, itu bukan orang sembarangan. Pasti dia orang yang dekat, kalau tidak dia adalah sahabat Allah. Lalu Allah akan berbicara. Sebab untuk menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan apa yang akan terjadi ke depan, kalau orang itu tidak sungguh-sungguh kuat imannya, dia tidak akan bisa dipercayakan satu kepercayaan, satu tanggung jawab. Saya kalau nonton ya, tiba-tiba ada podcast, itu ditanya gini, ya, Pak Ahok nanti kalau Pak Jokowi sudah tidak menjabat, kira-kira Pak Ahok masih nggak jadi komisaris atau apa dia? Komisaris ini ya, Pertamina. Pak Ahoknya bilang begini, oh kalau saya, Pak Jokowi sudah tidak menjabat, saya masih mau menjalankan tugas saya dan tanggung jawab saya. Tapi lain pemimpin akan memilih teman-temannya. Ya, setelah pergantian pemimpin, tentunya pemimpin yang baru ini akan memilih teman-temannya. Ya, itu wajar saudara. Sebab saat seorang pemimpin itu naik, tentunya orang-orang dekat yang dia akan taruh di dalam kursi-kursi pemerintahan untuk membantu dia. Orang dekat ini pasti dia rasa bisa untuk bekerja sama, ya. Begitu juga dengan Tuhan. Saat dia menyampaikan visinya kepada orang yang dipercaya, dia tahu orang ini bisa menjalankan tanggung jawab, menjalankan visi. Sebab Allah memperlihatkan satu gambaran, big picture kepada Habakuk. Apa yang akan terjadi ke depan, walaupun Habakuk tidak melihat itu. Saudara, kemarin hari Selasa itu saat KPK, saya tanya kepada anggota KPK, kira-kira apa visi Bapak Ibu untuk ke depan? Ya, dimulai dari Mak Esther, kemudian Pak Fran, Bu Reni, lalu Bu Ariska. Semua yang disampaikan itu adalah hal-hal yang baik. Wajar. Kita ini manusia mengharapkan sesuatu yang baik ke depannya ya. Rumah tangga semakin baik, pekerjaan semakin baik, anak-anak menjadi baik, hal-hal baik. Ada salah satu anggota yang berharap supaya ke depan dia semakin dekat, semakin setia untuk melayani Tuhan. Ya, itu visinya ke depan. Saya bilang itu bukan visi Pak, itu harus diusahakan. Kalau Bapak tidak mengusahakan dari sekarang, itu tidak bisa terjadi. Sebab untuk setia, untuk melayani, itu dari pihak kita.
kalau visi itu Tuhan kasih lihat kepada kita sesuatu. Apa bedanya penglihatan dengan ketok-ketokan? Sama-sama lihat loh saudara, penglihatan, ketok-ketokan. Ya biasanya orang bilang, oh aku ketok-ketokan dek kono iku ono setane katanya. Pohon pisang itu rumahnya hantu, katanya gitu. Saya bilang, loh nek pohon pisang itu rumahnya hantu, berarti rumahku itu berhantu dong. Soalnya di dapurku itu penuh pohon pisang. Satu waktu saya tanya sama tetangga yang ada di situ, Kung pernah lihat setan nggak di sini, di pohon pisangku ini, Kung? Katanya Kung, oh enggak, kalau Bu Heti bersih pohon pisangnya. Aku dalam hati, iya setannya takut sama saya. Orang Kung meninggal jam 3 subuh, saya keluar buang sampah. Tak pikir, aku ya sakno Kung ini cukup baik. Tak pikir barangkali saya bisa ketemu Kung ya. Saya mau ngomong, Kung, saya minta maaf kalau saya kadang-kadang ngomong agak keras ya. Tak keluar buang sampah. Masih banyak nih karangan bunga, jam 3. Soalnya malam mau buang sampah, masih banyak tamu. Sehingga saya nggak bisa buang sampah. Oh saya dengar. Setelah jam 1 saya dengar lagi, wah masih rame, belum bisa buang sampah. Takutnya kebablasan, besok tukang sampah ngangkat, saya sampahnya nggak keangkat, bau kan. Jadi tak dengar setengah 3, jam 3. Oh kayaknya sudah sepi. Oh tak ambil sampahku. Tak ambil, tak buka pintu belakang, tak buang. Terus tak lihat-lihat begini. Ini karangan bunga banyak ya. Bunga-bunganya masih banyak. Akhirnya pohon pisangku ketutup. Karena banyak karangan bunga, akhirnya jadi peteng di situ. Biasanya terang. Tak lihat-lihat. Barangkali saya ketok-ketokan. Soalnya orang-orang bilang sering ketok-ketokan. Jadi saya juga kepingin punya indera ke-6 bisa ketok-ketokan gitu. Padahal kalau ketok saya ya lari saudara. Tapi tak pikir kalau mau ketok, saya pernah ditinggal sendiri di situ saudara. Selin berlibur ke Bali karena waktu itu kelulusan SMA apa SMP. Sedangkan Rebecca sudah tinggal di Bogor, bekerja di Bogor. Sehingga saya tidur 2 hari 2 malam sendirian. Di malam pertama enggak bisa tidur saudara. Soalnya gak enak ya, biasa tidur bareng kemudian tidur sendiri. Akhirnya saya bangun, saya mencuci. Setengah 3 subuh saya menjemur. Ada bapak lewat naik mobil, dilihat-lihat saya, ini kakinya ngawang ndak kok jam 3, setengah 3 subuh kok jemur pakaian. Aku jemur pakaian, tak lihat begini batinku. Woi, aku manusia tulen, bukan jadi-jadian. Jadi setelah itu malam kedua, saya tidur dengan nyenyak karena sudah capek ya. Tak bersihkan semua, sudah capek. Hari kedua tidur pules. Nggak ada, tak pikir barangkali saya sendiri kali ini datang ini penghuni. Ya enggak, ya wes, aku kepingin lihat seperti apa sih penghuni rumahku ini. Soalnya mereka bilang banyak pohon pisangnya Bu Heti ini. Jangan-jangan nanti kita ketok-ketokan. Jadi saya sebelum mereka ketok, aku kepingin ketok duluan. Tapi ya enggak ada saudara, enggak pernah lihat apa-apa. Dulu waktu saya masih kecil di desa, kadang juga pulang dari ibadah malam, itu lewat kuburan, ada yang masih baru dimakamin orangnya siang. Tapi ya enggak ada kelihatan. Saya juga heran kok orang bisa ketok-ketokan, roh halus, roh kasar, roh apa gitu ya. Tapi puji Tuhan, sama saya enggak pernah lihat. Tapi kalau penglihatan, itu harus kita minta kepada Tuhan. Dan kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya untuk menerima penglihatan yang dari Tuhan. Ya. Nah, malam hari ini, loh sudah jam 8 ini, berarti kurang 10 menit ya. Padahal ini janjinya 3 loh. Waduh, saya ini kalau sudah dikejar waktu grogi lupa semua Bu. Ya wes, tak kebut ya. Mudah-mudahan selesai. Jadi, Tuhan itu berjanji kepada Habakuk saat Habakuk itu berkeluh kesah kepada Tuhan. Seperti tadi saya katakan, kitab Habakuk itu dia menyampaikan keluhan manusia kepada Tuhan. Mengeluh terus, mengeluh. Setelah dia menerima janji Tuhan, maka keluhannya itu berubah menjadi iman.
Saudara bisa lihat itu nanti di pasal 3. Bagaimana dia menjadi kuat. Habakuk itu menjadi kuat. Sehingga dia menaikkan pujian, dicatat di pasal 3. Bahwa walaupun kambing domba itu terhalau dari kandang. Walaupun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Domba, lembu, sapi tidak ada di kandang. Tapi dia mau tetap percaya dan bersukacita di hadapan Tuhan. Waktu dia menerima janji Tuhan, waktu Tuhan berbicara, maka dia mencatat syair ini. Walaupun dia tidak melihat apa yang Tuhan janjikan. Janji yang pertama yang Tuhan janjikan kepada Habakuk adalah orang benar hidup karena percaya. Kita sudah lihat tadi ya, di pasal 2 ayatnya yang keempat bagian B. Itu dikatakan ya bahwa sesungguhnya orang yang ya itu terakhir, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi begini saudara, saat itu karena Yoyakim ini pergi meninggalkan Tuhan, tidak setia di hadapan Tuhan, Tuhan mengirimkan Babel. Saudara tahu Babel ya, mungkin ada gambarnya Pak Me, bisa tolong tunjukkan bagaimana kuat dan tangguhnya kerajaan ini. Nah ini, bangsa Babel. Kemudian mereka membangun, saudara, ada bangunan-bangunan yang begitu kuat. Ya, ini penganiayaan yang terjadi saat Babel itu menyerbu Yehuda. Orang-orang itu bisa jatuh dari atas tembok ya, penganiayaan. Sehingga Habakuk merasa sedih melihat bangsanya. Dia susah. Waduh kok kayak gini ya. Orang fasik itu leluasa melakukan kejahatan dan Tuhan seakan-akan acuh, diam. Orang-orang berseru, Tuhan itu diam, sepertinya diam. Tidak berkata apa-apa, tidak menjawab doa. Sehingga mereka menyaksikan aniaya, mereka menyaksikan kekerasan terjadi. Bagaimana saudara kalau di dalam kota, di dalam bangsa, satu bangsa kita melihat setiap hari terjadi kekerasan. Setiap hari kejahatan terjadi. Tadi aja waktu saya nganter Selin karena hujannya deras banget ya. Jadi saya itu dari pabrik paku mau masuk tol. Saya keluar karena Selin itu kejar poin untuk kelulusan. Dia harus mengajar di Rusun Siwalan Kerto. Rusunnya itu kelihatan kalau kita mau ke bandara, rusunnya itu kelihatan. Jadi Selin sama beberapa temannya, mereka dikumpulkan kemudian disuruh pergi mengajar ke situ. Nah saya anter, saya nggak ke Petra, jadi dari pabrik paku saya jalan terus sampai ketemu Makarya Binangun. Saya masuk ke situ, lalu saya belusuan lewat jalan-jalan kampung karena deras banget hujannya. Akhirnya tembus di rusun situ. Setelah selesai pulang, masih hujan saudara, hujan deras. Lah, waktu di pabrik paku agak macet karena saya lihat, wah enggak nutut ini kalau saya lewat bawah, saya masuk tol. Nah masuk tol kan saya harus ke kanan ya, ke arah Petra, kemudian nanti saya belok kiri ke jalan utama, lalu saya menggok masuk tol di depan Cito. Kalau saya dari pabrik paku lurus terus, nah, belok kiri itu kan saya sudah langsung Sidoarjo, enggak bisa masuk tol lagi, jadi saya masuk ke sana. Nah saya itu mau ke sana karena hujannya terlalu deras, motor itu mungkin licin atau remnya kurang pakem, saya ditubruk dari belakang, prok, wah hujan deras kayak begini. Saya agak maju juga, ini sepeda motor gede, nabrak dari belakang. Saya belum cek itu beset atau tidak, cuma tak pikir, alah ya sudahlah kalau sudah beset mau apa. Masa saya hujan-hujan mau turun, woi mas lapo kok ditubruk, orang sudah berhenti kok ditubruk. Jadi tak biarin aja, tak pikir alah ini besi aja kok bodoh amat kita ndak bawa nanti waktu mati. Timbangannya ribut ya. Jadi saya jalan terus saya mumpung petugas polisi cepeknya sudah suruh terus ya saya terus. Saya biarin dia di belakang, ndak tahu dia jatuh atau apa. Ya sudah saya terus. Udah gitu
Seperti itu aja ada rasa mangkel ya. Padahal cuma ditutup sedikit, tutul sedikit belakang mobil itu sudah mangkel. Lah bagaimana kalau keadaan kota seperti ini dan saudara saksikan itu setiap hari? Gimana saudara? Ya, pasti tidak ada damai sejahtera ya di dalam hati. Kita tinggal melihat hari ini siapa yang diambil, besok siapa yang dibunuh, lusa apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu saudara. Dikatakan Babel itu ya, kudanya itu, kecepatan kudanya itu lebih cepat daripada macan tutul. Wow, jadi kecepatan kudanya Raja Babel ini mengalahkan kecepatan larinya macan tutul. Dan keganasannya bangsa ini lebih ganas daripada serigala di waktu malam. Baca itu, saudara bisa baca itu loh. Ada tertulis, ya cuma saya tidak bisa buka semua ayatnya. Ini sudah waktunya mepet ya. Jadi saudara, ini kejadian membuat hati kita menjadi susah. Susah saudara, tapi Habakuk mau tetap percaya. Sebab Tuhan sudah berbicara kepada dia. Tuhan memperlihatkan satu penglihatan kepada Habakuk. Itu sebabnya dia pegang janji Tuhan. Walaupun keadaan di sekitarnya tidak baik, tetapi dia mau tetap percaya. Malam hari ini mungkin keadaanmu sedang tidak baik. Percaya janji Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan. Allah memegang kendali atas waktu. Baik waktu kemarin, hari ini maupun besok. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Jadi jangan takut. Saudara, janji yang kedua ya, kita cepat saja. Janji yang kedua, saudara, setelah kita menjadi orang percaya yang hidup karena percaya akan janji Tuhan, Tuhan juga akan memberikan damai. Di tengah keadaan seperti ini, mungkin kita tidak bisa damai ya. Bagaimana bisa damai? Situasi di luar kita kayak begitu. Tetapi damai yang Tuhan janjikan itu, dia tidak pernah janji seperti janji manusia ya. Kalau manusia berjanji, mengecewakan saudara. Kalau ingat ditepatin, tidak ingat ya sabar gitu ya. Jadi kalau Tuhan janji memberi damai, dia Raja Damai saudara. Dia pasti menyertai dengan damai sejahtera. Sehingga Habakuk di tengah-tengah situasi seperti ini, dia merasakan ada damai. Sehingga dia menguatkan orang-orang yang tersisa yang masih percaya kepada Tuhan. Ya, malam hari ini seberapa kita orang percaya, mari kita saling menguatkan. Bahwa percayalah, janji Tuhan itu pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ini poinnya. Allah itu berjanji kepada Habakuk. Janjinya adalah janji keselamatan. Wow, luar biasa saudara. Tuhan menjanjikan keselamatan. Habakuk tidak melihat itu. Dalam kitab Habakuk dia tidak mencatat melihat janji pemulihan atas Yehuda. Yehuda tetap hidup di dalam tekanan bangsa Babel. Dan terakhir mereka dibawa untuk dibuang ke bangsa Babel ya, dibawa ke dalam pembuangan. Dan Habakuk juga ikut sampai akhir hidupnya. Habakuk tidak melihat keselamatan. Keselamatan itu tetap menjadi janji. Tapi apakah tidak terkabul? Terkabul saudara. Waktu Tuhan melihat suasana sudah menjadi begitu kacau di bumi ini, maka dia mengutus anaknya. Keselamatan itu terjadi tidak hanya untuk bangsa Yehuda, tidak hanya untuk umat pilihan, tapi keselamatan itu diberikan kepada semua, juga kepada kita. Sehingga saudara, malam hari ini tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut lagi. Apa yang sangat berharga, apa yang begitu kekal, itu Tuhan berikan loh. Masakan untuk hal-hal yang remeh-temeh saja Tuhan tidak memberikan. Tidak mungkin. Dia bukan Bapa yang jahat. Dia itu Allah yang sangat baik. Itu sebabnya malam hari ini saya menghimbau setiap kita. Mari kita satukan visi kita dengan Allah. Apa visi Allah itu? Visi Allah saudara bisa baca di dalam Matius 28. Matius 28 ayat yang 19 sampai yang ke-20.
Itu visi Tuhan. Mari jadikan visi itu juga visi kita. Jangan kita egois ya. Setelah kita menerima keselamatan, kita membiarkan saudara-saudara kita. Saya di dalam mesbah doa fajar, mungkin saya tidak bisa cerita apa yang menjadi pergumulan saya. Tetapi di mesbah siang tinggal 3 orang ya, komat kamit setiap hari. Ma Esther, Pak Rabi, saya. Jadi itu terus kita lakukan. Kita berdoa setiap hari, kita berdoa untuk hal-hal yang global. Bukan lagi hal-hal pribadi. Tapi saudara, di dalam doa itu saya selipkan pergumulan saya untuk keluarga, sanak famili, saudara, ipar, kemanakan yang pergi meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup atau karena hal lain. Saat saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya rebut mereka dari kebinasaan, masuk kepada kekekalan. Apakah mereka bertobat? Belum terjadi. Tapi saya melihat ke depan, satu hari nanti, kemurahan Tuhan itu akan terjadi. Belas kasihannya akan turun di dalam keluargaku. Sehingga saya masih hidup atau saya sudah dipanggil Tuhan. Saya rindu Tuhan, mereka ada bersama-sama dengan saya. Diberi kesempatan sekali lagi untuk berdiri di altar Tuhan. Melayani Raja di atas segala Raja. Itu tiap hari saya kumandangkan. Saya doakan jiwa-jiwa saudara saya. Apakah saya tidak membutuhkan kebutuhan jasmani? Butuh. Siapa yang tidak butuh? Nah saya gendutnya kayak begini, kalau tidak makan ya tidak bisa begini saudara. Jadi saya juga masih butuh kebutuhan jasmani. Tapi kalau kita itu egois, sudah tidak berdoa lagi untuk kebutuhan pribadi kita, tapi kita berdoa untuk bangsa. Saudara, kesejahteraan bangsa itu adalah kesejahteraan kita juga. Mari luangkan waktu setiap hari doakan bangsa. Jangan kita menunggu setelah kita diberikan pemimpin yang kejam, baru kita mau berubah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Malam hari ini, mari merendahkan diri, berdoa. Kita kawal untuk pesta demokrasi bulan depan. Sehingga Tuhan memberikan sungguh-sungguh pemimpin yang memiliki hati untuk bangsa Indonesia. Ya, kita berdoa terus. Saya juga berdoa. Tuhan tolong, Ma Esther, semua kita berdoa setiap hari. Dan yang ajaibnya ya saudara, di saat saya berdoa untuk bangsa, untuk kota, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk penerjemahan Alkitab, untuk semua saudara, kita doakan apa yang terlintas, kita mendoakan. Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan saya. Puji Tuhan, saya katakan kepada teman-teman vokal group, Tuhan memberkati saya. Di tahun ini, awal tahun, buka tahun, Tuhan memberkati. Sehingga saya ini berkat lama belum habis, berkat baru datang. Apa yang terjadi saudara? Suami saya itu kan 60 tahun bulan April besok. Kemudian keluar peraturan dia harus mungkin pensiun. Memang sudah waktunya pensiun ya 58. Tapi kalau masih dipercaya ya puji Tuhan. Tapi kayaknya kali ini ya rasanya sudah waktunya. Sehingga 6 bulan yang lalu dia ngomong begini. Kayaknya aku cuti gak dipanggil lagi mah. Ya, saya sebagai istri yang bijaksana, ya dong. Jangan diketawain Pak Freddy. Pak Freddy ini ngetawain saya, anak-anak di rumah ngetawain saya. Nanti saya ceritakan bagaimana anak-anak membuli saya ya. Jadi saya itu ya mulai ngatur-ngatur ya saudara, toto-toto lah istilahnya. Saya bilang begini ke anak yang sulung, Kak, nanti kalau papa sudah tidak berlayar lagi, waktu kayaknya kan lebih banyak. Sakno papa ini sejak mamanya meninggal, papanya meninggal, dia cuma pulang waktu pemakaman, itu 8 apa 10 tahun lalu. Terus nggak pernah datang lagi. Ya memang kita orang Kristen sudah tidak pantas ya pergi-pergi di kubur, apalagi cerita-cerita sama nisannya, sudah tidak boleh ya. Tapi masa sih kita tidak pernah datang Nili. Jadi mama tak pulang
bawa papa pulang Ambon. Mama sama papa aja, kamu di rumah. Karena kamu yang paling tua. Jadi mama kasihkan kamu tugas ini ya, ini. Awasin Selin, ingetin aja dia. Jangan terlalu campurin dia, sebab dia juga ngamuk. Kalau terlalu diatur, terlalu dicampurin dia ngamuk. Tapi kalau nggak diatur, dia juga semau gue masuk mandi setengah 9 malam, keluar setengah 12 malam. Besoknya dia masuk angin, tak bilangin. Jangan bodoh kamu ya Lin. Mama ndak mau keluar duit untuk rumah sakit. Mama ndak ada biaya rumah sakit. Hari ini jalan berjemur. Waduh, perintah komandan harus dilakukan. Jalan. Jadi saya itu dia di luar pagar. Jalan pakai headset. Sudah mah, belum setengah jam. Ayo mondar-mandir. Jadi kalau ada panas saya suruh dia keluar. Karena memang Rebecca nggak mati. Selin ini sudah terlalu pucat mah. Dia sudah nggak wajar ini putihnya. Kayaknya perlu dijemur katanya. Jadi saya menganggap, oh masukannya baik ini. Oke, diterima masukannya. Saya bilang besok jalan. Nah, ini anak kan paling mager, dia takut keringat. Dia cuma mau olahraga renang. Saya bilang nggak ada renang. Mama nggak ada waktu nganter, ayo jalan. Nah pagi-pagi kalau sudah panas, ayo bangun, jalan. Kan dia masih liburan ini ya. Jalan, aduh katanya, mama ini kok ribut sekali ya. Mama jangan suka ganggu kesenangan orang ma, buat kesenangan sendiri. Saya bilang kesenanganku adalah mengatur kalian. Jadi selama kamu tinggal di rumahnya mama, kamu harus ikut aturan mama. Di sini mama yang berkuasa, papa ndak ada, tak gitu. Jadi anak dua itu ngeroweng, bodoh amat, saya tutup kuping. Nah, akhirnya setelah saya mempersiapkan semua, saya ngomong gini, kemarin dia pulang Desember, Pak, jadi bulan depan cuti ya? Iya, katanya. Terus habis gitu dia bilang, oh enggak Ma. Oh ini pikun ini, baru bilang iya, sudah bilang enggak kenapa? Apa om? Dia bilang iya, peraturan di kantor berubah. Jadi saya ini sudah disuruh teken kontrak baru. Padahal biasanya saudara, 11 bulan bekerja, langsung dicutikan, suruh turun. Soalnya apa? Kantor tidak mau bayar gaji 13 sekarang. Jadi 11 bulan bekerja mereka disuruh turun. Jangan sampai 12 bulan, karena kerja 12 bulan pasti harus keluarin gaji 13. Jadi kerja 11 bulan cepat-cepat disuruh turun, disuruh ambil cuti. Dan orang muda semakin banyak, orang muda ini semakin pintar, mereka bekerja juga cukup baik, sehingga yang tua-tua seperti suami saya yang sudah 60 begini memang dicari-cari kesalahannya supaya cepat dikeluarin ya. Jadi ya saya juga sakno kadang-kadang. Kadang dia itu kepala kamar mesin, tapi kayak anak buah. Begitu kapal sandar, anak buah pulang semua, dia mau pulang cari anak buah, loh, kok enggak ada, akhirnya dia yang terima oli, isi bahan bakar dia yang harus terima. Ya dia ngalah ya wes lah, akhirnya sudah ngalah ya. Tapi kali ini dia bilang, peraturan kantor berubah mah, itu loh Tuhan. Apa sih susahnya buat Tuhan ngerubah peraturan seperti itu? Enggak ada yang susah buat Tuhan. Oh peraturan berubah sehingga dia diperpanjang lagi kontraknya. Terus saya bilang, loh perpanjang berarti enggak cuti laan. Dia bilang, iya enggak cuti tapi saya dikasih yang len pendek. Jadi rutenya dia itu cuma Surabaya, Banjarmasin, Surabaya, Samarinda, Surabaya, Banjarmasin. Saya juga kurang tahu, cuma dia bilang, saya dapat rute yang pendek, sehingga setiap Sabtu saya ada di Surabaya. Nanti Minggu subuh berangkat karena kapal kontainer itu ya lebih lama sedikit sandarnya dari kapal penuh. Sukno begini. Jadi 300 box itu sekejap aja sudah selesai. Jadi saya lihat, wah canggih ya, cepet ya. Iya cepet, enggak bisa lama, tapi lumayan 12 jam daripada kapal penumpang ya yang cuma 4 jam. Jadi dia dapat rute pendek. Nah,
Ini yang saya mau cerita. Saya mau ceritakan kepada saudara, karena saya ini bukan membanggakan diri saudara, enggak. Tapi kan saya yang komat kamit setiap hari saya berdoa, Tuhan. Tidak doain dia saudara. Ya di doa pribadi saya doain untuk keselamatannya, untuk teman-teman, untuk tim kerja di kamar mesin supaya bisa bantu. Ini tuwek ya, sudah rodok rabun, rodok budek. Jadi kalau timnya itu tidak bisa bantu, kacau lah mesin itu ya. Apalagi mesin induk. Aduh, mana dia saya lihat sudah ya, Sakno juga ya, sudah agak gemetar. Saya bilang, Pak kamu ini tremor, apa vertigo apa gimana lah, kok mau masang baut sudah ndak bisa, goyang terus gini. Aduh, jadi saya berdoa terus supaya ada teman-teman tim kerja yang baik, yang bisa membantu. Kalau ada tim kerja yang baik, ya pasti semuanya beres ya. Sehingga dia sebagai kepala kamar mesin tidak mengalami kesulitan saudara. Tapi ini yang saya mau cerita buat saudara, kalau saudara terus berdoa tanpa jemu-jemu, mendoakan semua hal, maka hal-hal yang penting buat saudara Tuhan memperhatikan, dan inilah pemenang. Ya, dia yang teken kontrak, saya yang terima bonus karena sayalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Begitu keluar bonus saya bilang, mama mau pulang kampung. Aduh mama ini desit, bolak balik kampung. Enggak bisa nurut. Ya udah mama ke Sulawesi, kita ke Singapura ma. Oh enggak bisa. Mama tahun lalu waktu pulang kayak orang kalah judi. Suami enggak ada, anak enggak ada. Jadi pulang seorang diri. Kita ini dirantau kayak kurang berhasil ya, ndak bawa keluarga. Orang pikir sebenarnya kau ini di Jawa kawin enggak sih? Lah kok katanya kawin punya rumah tangga, pulang kampung pulang sendiri, suami enggak ada, anak enggak ada. Jadi kali ini kalian ikut, mama bayar. Katanya. Wah, tapi mereka cemberut. Karena kan ke kampung ya. Ya bagaimana lah mau Ana Miguel itu. Oh seneng ya, oh iya kalau masih kecil seneng. Ini mereka enggak seneng, darah. Tak bilangin, wes, nurut. Kalau nurut sama orang tua, berkatnya itu limpah. Ya, harus nurut. Kamu nek enggak nurut sama mama, loh, terus mau nurut sama siapa? Orang mama yang ngatur kamu, harus nurut. Nanya, ya wes, tapi nanti kalau di sana jangan nginep di rumah saudara, mah, nginep di hotel po, oma, kita kok mangkel ya, hari ini disuruh nginep di sini, besok di sana, lusa di sana, nanti pindah terus setiap hari. Saya bilang semua bisa diatur, yang penting kamu ikut, cari tiket. Terus anak-anak bilang, susah. Kalau mereka bilang, kalau mereka cuma guyon ya, tapi ini sudah mereka sudah jarang manggil saya mama atau apa, mesti ngomongnya, wah kalau sudah perintahnya babi satu ini kak, sudah susah ditentang. Saya kalau tidur di lantai katanya Selin mah yang sopan sedikit, mama udah kayak babi, gelundang-gelundung. Saya bilang bodoh amat, mama lo nggak ada pacar aja ngapain, saya tidur sendiri, paling juga yang lihat kamu, yang sakit mata kamu, bodoh amat. Jadi kita kembali ya. Kesimpulannya, pergumulan dalam hidup Nabi Habakuk membuktikan bahwa pergumulan hidup merupakan hal yang biasa yang dialami oleh setiap orang beriman. Jadi kita orang benar, kita orang fasik, tidak percaya Tuhan, tetap ada pergumulan. Itu sebabnya kuatkan imanmu di dalam Tuhan. Keteguhan hati, keteguhan Nabi Habakuk merupakan teladan bagi kita ya. Kepada teladan bagi semua orang percaya supaya kita memiliki keteguhan iman di dalam berbagai keadaan ya. Kemudian kemahakuasaan Allah dengan jelas dinyatakan di dalam kitab Habakuk
bahwa Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang Maha Kuasa, kemuliaannya itu dikatakan seperti air menutupi samudra raya. Saudara, ada gambarnya ya Pak Mek ya. Gambar terakhir. Gambar Tuhan Yesus Pak. Nah ini, saudara, di Habakuk 2 ayat 14 dikatakan sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Jadi kemuliaan Tuhan itu akan datang atas bumi ini. Dia akan menutupi bumi ini dengan kemuliaannya. Itu sebabnya nantikan Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa. Dan sumber sukacita juga kebahagiaan tidak ada pada orang lain selain pada Allah. Mari dekat sama Tuhan. Tuhan akan memberikan penglihatan tentang hari depan di dalam kehidupanmu. Apa yang akan terjadi di hari-hari kemudian. Tapi kita juga berdoa supaya saat penglihatan itu diberikan kepada kita, kita juga masih hidup untuk melihat penglihatan itu dinyatakan, digenapi, terjadi di dalam kehidupan kita, terjadi di hadapan kita. Kita masih bisa menyaksikan, tapi kalaupun kita tidak menyaksikan, kita tetap percaya bahwa penglihatan kalau dari Tuhan itu pasti tergenapi. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada WL. Mari silahkan Bu. Mari saya undang kita bangkit berdiri, malam hari ini kita akan akhiri. Jadi milikku karena-Mu. Kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Kemenangan jadi
Yesus di pihakku. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini. Kalau kami boleh memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, biarlah kami berdoa malam hari ini. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Mereka yang mengalami persoalan dalam kesehatan. Kami berdoa saat ini untuk Natasha Sharon, anak dari Pak Lukas Erwin. Kami berdoa Tuhan, pemulihan pasti terjadi. Kami berdoa kuasa kesembuhan dinyatakan dalam nama Yesus Kristus. Sehingga HB darah boleh kembali normal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan untuk Oma Nurmala. Biar kiranya Tuhan memberikan semangat, memberikan sukacita, damai sejahtera. Sehingga Oma Nurmala boleh dipulihkan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu, setiap teman-teman saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan mujizat malam hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami boleh memandang dengan visi Tuhan. Kami memandang ke depan Tuhan. Sekalipun hari ini kami masih belum melihat pertolongan Tuhan. Namun kami memandang Allah kami memandang ke depan Tuhan. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Terjadi mujizat di dalam keuangan kami. Terjadi mujizat dalam pekerjaan kami. Terjadi mujizat dalam kesembuhan kesehatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan taruh visi dari Tuhan itu, Tuhan taruh dalam hidup kami. Sehingga kami boleh seia sekata, bersama-sama kami boleh melihat perbuatan Allah yang ajaib dinyatakan Tuhan. Sehingga tahun kemuliaan itu Tuhan, boleh Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati Ibu Hetty Elisama yang telah Tuhan pakai menyampaikan pesan Tuhan. Berkati dalam pelayanan, berkati Pak Jerson dalam pekerjaannya, berkati kedua putrinya Tuhan. Sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan berkati semakin hari Tuhan menambahkan hikmat, menambahkan urapan di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu malam hari ini ya Tuhan. Dan bersama-sama Tuhan, saat ini Tuhan di hadapan-Mu kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Hurraba shikidiyala rabala rabaya rabasa. Irabata kataka rabas shikidiyala rabala 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 rabasa. Irabala rabala rabas shikidiyala rabala rabaya rabasa. Pertolongan daripada Allah Bapa yang di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap hari, setiap langkah kami, setiap persoalan kesulitan kami. Ada jalan keluar, ada senantiasa pertolongan Allah dinyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat bangsa-bangsa, berkat kemuliaan, berkat bangsa-bangsa yang senantiasa mengalir, melimpah dalam hidup kita. Ada yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.